Perkenalkan, nama saya Raka Ragat Alfayet dengan NIM 2310036000285, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti. Mata kuliah Argumentasi dan Bantuan Hukum. Dosen pengaku Dr. Laurentius Arliman Simbolon SH, MH, MKN. Dengan judul Tantangan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Janji ini tertulis dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945. Namun bagi jutaan orang miskin di Indonesia, akses keadilan tetap seperti tembok tinggi yang sulit didaki. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tantangan bantuan hukum hadir sebagai jembatan. Tapi 13 tahun kemudian, jembatan itu masih penuh lubang. Apa itu bantuan hukum? Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Program ini merupakan bentuk perwujudan keadilan dan jaminan negara agar setiap warga negara mendapatkan hak setara di mata hukum, equality before the law, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Undang-undang ini lahir dari kesadaran bahwa hak konstitusional warga negara selama ini belum berjalan secara baik. Pengakuan langsung dari pembuat undang-undang sendiri. Bantuan hukum bukan sekedar charity, melainkan pemberdayaan hukum atau legal empowerment yang memungkinkan masyarakat miskin memahami dan mengubah nasibnya. Tantangan struktural 21 UU 16 2011 membatasi penerima hanya pada orang atau kelompok orang miskin. Misalnya, tidak ada definisi operasional yang jelas dalam undang-undang, sering ditafsirkan secara sangat ketat. Masyarakat tidak miskin, tapi tidak mampu membayar pengacara, working poor. Di praktiknya banyak yang membutuhkan bantuan hukum non-litigasi, sertifikat tanah perceraian atau warisan, tapi tidak memenuhi kriteria kemiskinan. Penerima bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut hanyalah terbatas pada orang-orang atau kelompok orang miskin saja. Keterbatasan pendanaan dan sosialisasi, ketimpangan alokasi anggaran yang tersedia seringkali tidak sebanding dengan tingginya jumlah masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum di berbagai wilayah. Sistem reimbursement, skema pendanaan menggunakan sistem pencairan setelah penanganan perkara selesai. Hal ini membuat lembaga bantuan hukum atau LBH harus menggunakan modal sendiri terlebih dahulu untuk operasional awal, seperti biaya transportasi, saksi ahli, pengumpulan bukti. Keterbatasan standar biaya nilai anggaran per perkara yang dipatok oleh pemerintah seringkali dianggap oleh minim untuk menutup seluruh biaya real penanganan kasus yang kompleks atau lokasinya terpencil. Data lapangan Kalimantan Barat. Masyarakat di daerah terpencil belum mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma. Anggapan negatif, gratis pasti kualitasnya rendah. Fragmentasi penyelenggaraan. Sebelum Undang-Undang 16 2011, bantuan hukum sudah berjalan di berbagai institusi. Pos bantuan hukum di pengadilan negeri, bantuan hukum di kepolisian dan kejaksaan, LBH independen, LBHI, LBH Apik, DLL. Masalah Undang-Undang Nomor 16 2011 tidak langsung menyatukan sistem ini. Pasal 22 justru memperpanjang status QUO sampai akhir tahun anggaran. Hingga kini koordinasi antar lembaga masih lemah. Tantangan SDM dan kapasitas. Kekurangan advokat bantuan hukum. Jumlah advokat Indonesia tidak seimbang dengan kebutuhan. Banyak advokat berkonsentrasi di kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan. Daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, hampir tanpa akses. Mahasiswa hukum, potensi yang terbuang.
Temuan penelitian menunjukkan mahasiswa hukum di Indonesia tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk memberikan layanan bantuan hukum. Kurikulum pendidikan hukum tidak memasukkan bantuan hukum sebagai salah satu materi ajarnya. Ironinya, mahasiswa hukum adalah aktor potensial masih ingat prinsip hukum secara utuh responsif terhadap perkembangan, tapi tidak ada saluran terstruktur untuk terlibat. Tantangan teknologi dan akses. Produk digital. Teknologi bisa menjadi solusi tapi juga menambah kesenjangan. Sistem ini hanya mengolah data administratif dari calon penerima bantuan hukum dan tidak melakukan intervensi ke substansi perkaranya. Teknologi harus jadi alat bantu, bukan pengganti interaksi manusia yang sering dibutuhkan masyarakat marginal. Literasi hukum rendah. Program seperti Legal Health Check-up di Argentina memungkinkan warga meminta riwayat klinik hukum kapan saja, mengenali masalah hukum sejak dini, mengambil tindakan sebelum masalah membesar. Di Indonesia, masalah hukum sering diidentifikasi ketika sudah kritis. Sertifikat tanah bermasalah ketika kamu mau jual tanah, perkawinan tidak tercatat ketika anak mau sekolah. Dia ke video. Bantuan hukum yang efektif bukan sekedar memberikan pengacara gratis. Ia adalah upaya memastikan setiap warga, regardless of dompetnya, bisa berdiri setinggi depan hukum. Tantangan besar dari definisi yang sempit, anggaran yang minim, SDM tidak merata, hingga teknologi yang belum inklusif. Tapi setiap tantangan ini punya solusi yang struktur. Yang dibutuhkan bukan lagi undang-undang yang baru, tapi political will untuk melaksanakan yang sudah ada dengan lebih baik. Keadilan tidak bisa ditawar, dan akses ke depannya adalah janji konstitusi yang harus ditepati.